kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Afrin Meriada. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah berlantai 2 di Kota Makassar ludes terbakar. Pemilik rumah mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Kemarau panjang, sudah 3 bulan warga desa Garecing, Kabupaten Sinjai, manfaatkan air sungai untuk keperluan sehari-hari. Warga di pulau terluar di Kabupaten Kepulauan Pangkep beramai-ramai menukar uang emisi lama. Sebuah rumah berlantai 2 di Kota Makassar Senin malam ludes terbakar. Akibat kejadian tersebut, pemilik rumah mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Abdullah Daeng Sirwa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, ludes terbakar. Banyaknya kerumunan warga di lokasi serta arus jalan yang macet membuat petugas damkar kesulitan menjangkau titik api. Dalam peristiwa kebakaran tersebut, pemilik rumah yang terbaring akibat sakit tak sempat keluar menyelamatkan dirinya. Beruntung anak korban dan sejumlah warga yang sedang memadamkan api dengan alat seadanya melihat korban dan langsung menyelamatkannya, meski korban sempat mengalami luka bakar di tubuhnya. Api dapat dipadamkan 30 menit kemudian setelah 4 unit armada pemadam kebakaran dari Pemkot Makassar diturunkan ke lokasi. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik saat dilakukan pemadaman bergilir di wilayah tersebut. Satu Pak, tapi lantai 2. Oh, satu ya, tapi lantai 2 ya. Tidak sempat menyebar ke rumah warga lain? Tidak sempat. Tadi sempat ada korban atau apa yang... Ada korban, laki-laki. Laki-laki? Usia 45 tahun. Atas nama... Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Tertangkap basah mengintip seorang wanita di bilik toilet perempuan. Seorang pemuda babak belur dihajar mahasiswa di halaman kampus Universitas Bosowa, Kota Makassar. Polisi kewalahan saat mengevakuasi pelaku ke mobil patroli lantaran banyaknya mahasiswa yang terus menghakimi pelaku. Personel tim Penikam Polrestabes Makassar mengevakuasi seorang pemuda yang tertangkap basah mengintip seorang wanita di bilik kamar toilet perempuan di kampus Universitas Bosowa, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Proses evakuasi pun berjalan dramatis. Polisi bahkan menjadi sasaran amukan warga dan mahasiswa saat melindungi pelaku yang hendak diamankan ke mobil patroli. Banyaknya mahasiswa yang tersulut emosi membuat polisi kewalahan untuk meredam amarah massa. Seorang pemuda bernama Hasan Ilham berusia 28 tahun tertangkap basah usai mengintip seorang wanita yang merupakan karyawan di kampus Unibos Makassar saat buang air di dalam toilet perempuan. Korban yang mengetahui aksi pelaku keluar dari kamar toilet lalu berteriak minta tolong. Teriakan korban yang mengundang perhatian mahasiswa langsung mengamankan pelaku dan sempat menghakimi pelaku. Saat itu ada seorang wanita masuk ke toilet untuk buang air kecil. Kemudian tiba-tiba di samping toilet itu, toilet sebelah, ada juga seorang laki-laki masuk. Kemudian ketahuan kalau si wanita ini diintip oleh laki-laki tersebut, sehingga si korban wanita ini langsung keluar dan berteriak minta tolong. Usai dievakuasi, pelaku digiring ke unit PPA Polrestabes Makassar untuk menjalani pemeriksaan. Akhirnya pelaku dikenakan wajib lapor lantaran hanya melakukan pelecehan non-fisik. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Polisi meringkus 2 orang perempuan pelaku pencurian rumah kosong saat sedang asik nongkrong di tempat persembunyiannya di Kota Makassar. Salah satu pelaku sempat menangis saat digiring ke kantor polisi.
Tim Jatanras Polres Pangkep meringkus 2 pelaku pencurian rumah kosong saat tengah asik nongkrong di sebuah rumah susun, Kota Makassar. Kedua pelaku tersebut adalah wanita bernama Andi Halimah dan Hairiani. Pelaku melakukan aksinya dengan menyasar rumah kosong di wilayah Kabupaten Pangkep. Dalam aksinya, kedua pelaku berbagi tugas. Ada yang bertugas sebagai eksekutor dan memantau situasi. Dengan bermodalkan obeng, pelaku masuk ke dalam rumah kosong dan mencuri harta benda. Untuk pelaku kami amankan 2 orang. Untuk perannya yang satu masuk ke dalam rumah korbannya dan yang satu untuk menjaga lawan. Barang yang diambil berupa handphone dan 1 kamera. Untuk pelaku dan barang bukti kami serahkan ke anggota Jatanras Polres Pangkep untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Selain meringkus pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa 2 handphone dan sepeda motor. Seorang rekan pelaku lainnya yang turut serta membantu menjual hasil kejahatan kini masih dalam pengejaran polisi. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Kasus kematian seorang pasien wanita di RSUD Syekh Yusuf, Kabupaten Goa hingga Senin sore masih misterius. Polisi yang menyelidiki belum bisa mengungkap motif kematian korban. Teka-teki tewasnya pasien wanita di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf di toilet kamar observasi pasien ruang IGD beberapa waktu lalu belum terungkap. Polisi masih kesulitan mengungkap motif kematian korban, apalagi sejumlah kamera pengawas di sekitar lokasi rusak, menambah sulit pekerjaan polisi dalam melakukan penyelidikan. Polisi belum berani menyimpulkan penyebab kematian korban bernama Siti Hajrah berusia 27 tahun itu. Aparat masih menanti hasil autopsi dan pemeriksaan sidik jari pada barang bukti pisau yang ditemukan bersama korban di TKP. Polisi juga belum memeriksa 1 saksi pun karena tidak ada yang melihat korban masuk ke dalam toilet. Kami sampai saat ini masih menunggu hasil tertulis dari kedokteran kepolisian untuk dari hasil otopsinya. Ya karena kami sampai sekarang penyidik kami belum bisa menyimpulkan apakah ini bunuh diri atau dia dibunuh. Jadi kami masih mengumpulkan fakta-fakta dari TKP dan kita combine dan kita padukan dengan hasil otopsi, bagaimana nanti hasil otopsinya, dan dibantu juga lapor. Sebelumnya pada Sabtu 21 Oktober 2023 lalu, seorang pasien wanita ditemukan tewas dalam kondisi bersimbah darah di dalam toilet RSUD. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Video nekat seorang pemotor di Kota Makassar tanpa menggunakan alat pengaman dan mengendarai motor modifikasi melakukan aksi freestyle di jalan raya dan terjatuh beredar di media sosial. Polisi menyatakan diduga pemotor tersebut sengaja meminta rekannya merekam aksinya untuk membuat konten di media sosial. Sebuah video tersebar di media sosial tentang seorang pemotor yang tengah melakukan aksi freestyle mengangkat ban depan kemudian berdiri di atas motornya dengan kecepatan tinggi di Jalan Andi Petarani, Kota Makassar. Saat melakukan aksi berbahaya itu, pelaku tidak menggunakan alat pengamanan lengkap serta menggunakan motor modifikasi tanpa memasang plat kendaraan untuk merahasiakan identitas kendaraannya. Ia sempat terjatuh dan motornya terlempar. Lantaran tidak mengalami luka yang parah, ia mampu berdiri kembali dan mengambil motornya sebelum kabur. Kasih Humas Polrestabes Makassar menyatakan, diduga pemotor tersebut sengaja melakukan aksi freestyle ini untuk membuat konten di media sosial. Sepertinya memang sengaja dilakukan, apakah mungkin mau bikin konten atau apa, yang jelas ini sengaja karena pengguna motor itu tidak menggunakan helm, kemudian motornya juga sudah memang dimodifikasi untuk dilakukan freestyle. Aksi freestyle pemotor seperti ini dapat membahayakan diri sendiri maupun pengendara lain di jalanan. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.